Ini adalah cerita perjalanan dari tanah subur di kaki gunung tertinggi Sumatera. Bang Jeffrey. Iya Bang Nanda, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang di Kepala Tanah Surga Sakti Alam Kerinci. Wah, luar biasa ya. Ini pagi pertamanya kita di Kerinci dan kita ngedapetin view yang luar biasa indah sekali, Bang. Dari kebun teh yang mewarisi sejarah, Kebun teh tertua di Indonesia, ya. kopi yang tumbuh bersama harapan para petani, Di Green Bean Arabica Natural. hingga kolaborasi masyarakat dalam menjaga alam. Pak Muklis ya. Iya. Waduh, senang bisa ketemu Bapak. Inilah potret Kerinci, Tanah Surga Indonesia. Perjalanan panjang membawa kami meninggalkan Sumatera Barat, menyusuri jalur pegunungan Bukit Barisan. Dingin dan sunyi menemani langkah kami menuju dataran tinggi di ujung barat Provinsi Jambi. Ya, Kabupaten Kerinci, wilayah yang kerap disebut sebagai sekepal tanah surga di tengah pulau Sumatera. Menjelang tengah malam, kami akhirnya tiba di Kayu Aro, sebuah kawasan di kaki Gunung Kerinci yang dikenal dengan udara sejuk dan lanskap alamnya yang masih utuh. Kami bermalam di The Hills Kerinci, sebuah resort yang berada di ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Hai, selamat malam. Sekarang ini udah jam 11:10 ya, kita udah nyampe di Kerinci. Dan malam ini kita nginep di salah satu resort terbaik ya di kawasan Kayu Aro di Kabupaten Kerinci, Jambi. Jadi kalau dari Medan, perjalanannya itu sekitar 22 jam ya, atau sekitar 932 km nih. Dan kita akhirnya udah nyampe setelah perjalanan yang sangat panjang, pemirsa. Udah gak sabar ya ngelihat view yang akan sangat indah malam ini, tapi kita harus istirahat dulu ya. Malam di Kayu Aro terasa hening. Udara dingin pegunungan menyelimuti kawasan ini. The Hills Kerinci menjadi tempat kami beristirahat, menunggu pagi menyapa dengan tenang. Wah, bagus sekali. Jadi beberapa hari ke depan kita akan stay di sini ya sambil nge-explore Kabupaten Kerinci. Dan rasanya udah gak sabar nih pengen lihat pagi, ngeliat pemandangan yang pasti luar biasa epic banget. Ya kita masuk ke kamar. Kita lihat kayak apa. Wah. Jadi beberapa hari ke depan kita akan stay di sini nih, pemirsa. Jadi malam ini kita mau rehat dulu ya. Sampai ketemu besok. Pagi pertama kami di Kerinci dibuka dengan pemandangan yang terasa luas dan utuh. Kabut bergerak perlahan, membiarkan sinar matahari menyentuh perbukitan yang berlapis. Dari beranda The Hills Kerinci, Gunung Kerinci berdiri megah di hadapan. Atap Sumatera yang menjulang menjadi latar kehidupan masyarakat di daratan tinggi ini. Dari kejauhan, Danau Gunung Tujuh terlihat di antara perbukitan. Udara sejuk, suasana tenang, dan pemukiman masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Sebuah lanskap yang terasa sempurna. Wah, selamat pagi. Luar biasa ya view-nya pagi hari ini. Tadi malam kita juga tidur dengan suasana yang sangat sejuk, dingin sekali pemirsa. Ini juga masih dingin banget sebenarnya. Tapi kita disuguhi sama pemandangan yang luar biasa indah. Ada Gunung Kerinci di depan kita, sangat megah sekali. Nggak sabar rasanya pengen langsung explore ya. Pagi ini kita mau sarapan dulu ya. Ini udah ada sarapan yang express ya. Ini oat supaya juga aman. Habis itu kita ngopi dan langsung explore lagi ya.
Di tengah bentang alam ini, saya berbincang dengan Jeffrey, seorang pegiat pariwisata, anak muda Kerinci yang memilih kembali dan membangun. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang di Sekepal Tanah Surga Sakti Alam Kerinci. Wah, luar biasa. Ini pagi pertamanya kita di Kerinci dan Dari sinilah kami mencoba mengenal lebih dekat apa yang membuat Kerinci begitu istimewa. kita ingin ngobrol-ngobrol juga sama Bang Jeffrey nih soal pariwisata di Kerinci dan juga gimana tempat kita ini ya, ini juga turut mendukung dan mengembangkan pariwisata di Kabupaten Kerinci. Seperti apa sih, Bang? Baik, jadi untuk Kerinci sendiri itu kenapa Sakti Alam Kerinci? Aha. Itu memang diadopsi dari budayanya yang memang masih mistikal. Wah. Kemudian alamnya juga yang memiliki keanekaragaman hayati. Kemudian memiliki gunung berapi aktif tertinggi di Indonesia di luar puncak Jaya Papua di sebelah sana. Wah, sih. Kemudian ada juga nih danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara. Tuh, Danau Gunung Tujuh. Danau Gunung Nah, Tujuh. jadi juga selain landscape itu juga ada peninggalan sejarah dari Belanda dari 1925 itu yaitu perkebunan teh Kayu Aro. Merupakan perkebunan teh terluas di dunia dalam satu hamparan. Wow. Nah, itu dari adopsi tersebut itulah disebut dengan Sakti Alam Kerinci. Mari kita sambil lihat Alam, sejarah, dan budaya Sakti Alam Kerinci. menyatu dalam satu wilayah bernama Kerinci. Subur, kemudian perkebunan. Tak hanya indah untuk dilihat, tetapi juga menyimpan cerita panjang tentang alam dan manusia. Jadi tak heran jika daerah ini dikenal dengan sebutan Sakti Alam Kerinci. Orang Jawa, saya juga orang Jawa. Jadi kalau untuk perkembangan ekonomi sektor pariwisata di Kabupaten Kerinci ini masih tahapan pengembangan, baru berkembang. Oke. Jadi kayak Jaya Hills Kerinci ini lebih banyak bermain dengan berintegrasi atau berkolaborasi langsung dengan destinasi, kemudian tour guide ya. Daratan tinggi Kayu Aro dianugerahi dengan tanah yang subur. Endapan abu vulkanik dari Gunung Kerinci menjadi sumber kesuburan alami bagi lahan pertanian masyarakat. Dari beranda Jaya Hills Kerinci kita bisa melihat beberapa aktivitas petani yang ada di sini gitu. Baik. Selain itu juga kita juga banyak bekerja sama juga dengan tour guide di sini untuk paketan trip di Gunung Kerinci, kemudian di Rawabento. Ya. Keindahan lanskap Kerinci menjadi modal utama pariwisata. Namun pengembangannya tidak berdiri sendiri. Di kawasan Kayu Aro, pariwisata tumbuh melalui integrasi antara penginapan, destinasi wisata, pemandu lokal, dan aktivitas masyarakat setempat. Bagi masyarakat Kayu Aro, alam bukan hanya sekedar latar belakang kehidupan, melainkan sumber penghidupan yang dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Oke, pemirsa, kalau tadi pagi kita udah nikmati suasana di sini. Kali ini kita mau coba explore dulu untuk melihat keindahan alam dan juga potensi alam yang sangat luar biasa di Kerinci ini ya. Jadi ikuti perjalanan kita. Let's go. Perjalanan membawa kami menuju salah satu kawasan bersejarah di Kerinci. Di hadapan saya terbentang hamparan hijau yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang daerah ini. Terletak di lereng Gunung Kerinci, kawasan ini menjadi saksi bagaimana alam dan sejarah tumbuh berdampingan. Oke, sekarang kita sedang ada di salah satu kebun teh tertua di Indonesia ya. Dan ini juga merupakan kebun teh tertinggi di dunia dengan ketinggian 1.500 sampai dengan 1.600 mdpl. Dan juga kebun teh ini juga merupakan kebun teh terluas di dunia dalam satu hamparan. Pemirsa, welcome kebun teh Kayu Aro Kerinci Jambi. Udara sejuk pegunungan, tanah vulkanik yang subur, dan ketinggian wilayah menjadi faktor penting yang membentuk kualitas teh Kayu Aro. Disinilah sejarah, alam, dan kehidupan masyarakat bertemu dalam satu hamparan hijau di Sakti Alam Kerinci.
Selain teh, dataran tinggi Kerinci juga dikenal sebagai penghasil kopi yang berkualitas. Udara sejuk dan tanah vulkanik membentuk karakter rasa yang khas. Disinilah sejumlah kelompok dan koperasi kopi berperan menjaga mutu dan keberlanjutan. Salah satunya PT Alko Sumatra Kopi, sebuah lembaga yang bekerja sama dengan Perani, pengawal proses kopi dari hulu hingga ke hilir, sebelum akhirnya kopi sampai ke pasar lokal hingga mancanegara. Hai, untuk Anda pencinta kopi, pasti nama Kerinci ini sudah sangat tidak asing lagi ya. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung kopi yang sangat populer juga di Indonesia, bagaimana mereka menghasilkan biji-biji kopi terbaik, dan kali ini kita akan main ya ke salah satu koperasi yang ada di Kabupaten Kerinci. Let's go. Wah, ini nih, udah banyak banget. Pengelolaan kopi Kerinci di tempat ini telah berjalan sejak tahun 2014. Ini Green Bean Arabica Natural. Berawal dari koperasi, kemudian berkembang hingga menjadi badan usaha yang fokus menjaga kualitas kopi. Kak Putri ya? Ya, kopi Kerinci hari ini menjangkau berbagai negara. Melalui sebuah sistem, setiap cangkir kopi dapat ditelusuri asal-usulnya. Jadi emang apa ya, dari kopi ini kesejahteraan itu setara begitu ya Mbak? Ya, Kira-kira. jadi kita nggak, oh ternyata dia petani bagian sana nih, oh nggak, kita rangkul semuanya. Kalau bisa, ya kita saling komunikasi, terus apa sih kendala-kendala dari petani, misalkan Yep. untuk membuat kopi itu jadi lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Terus kita juga kalau bisa mungkin kopi yang di Kerinci semuanya ini organik kalau bisa Pak. Iya, iya. Nah itu juga menarik ya. Di sini, kopi tidak hanya berbicara soal rasa, tetapi juga tentang keberlanjutan. Dari pengelolaan sampah hingga penanaman pohon, kopi menjadi pintu untuk menjaga alam. Jadi kita mengadakan project dengan Jepang itu, projectnya itu namanya 1 kilo 1 pack. Itu Oke. maksudnya 1 kilo sampah plastik ditukar dengan 1 bungkus kopi. Wow, Ya, jadi 1 kilo sampah, 1 1 pack itu pack. kita di 200 gram gitu. Oh, wow. 200 gram yang siap seduh. Jadi tinggal seduh aja nih. Iya. Ya. Luar biasa. Itu masih berjalan. Itu masih berjalan itu karena proyek tahunan kita, Pak. Apalagi di 17 Oke. Agustus di Kerinci, otomatis banyak yang daki gunung dan banyak yang berkunjung di Kerinci. Iya. Jadi kita adain program. Setelah tahap seleksi awal, perjalanan biji kopi Kerinci berlanjut ke area produksi. Disinilah kualitas benar-benar ditentukan. Halo. Ya, halo Pak. Ini kenalin Halo, Bang. salah satu tim Nanda. gudang kita, kepala gudang kita tepatnya. Baik. Ya. Halo. Jadi Siapa? Bapak Fauzi. Bang Fauzi ya? Ya. Pak Fauzi, oke. Bang Fauzi yang bakalan ngehandle, mungkin ngejelasin juga di dalam gudang seperti apa dan penjemuran di dom dan greenhouse kita seperti apa Oke. gitu. Mungkin Pak Ini Fauzi. aktivitas setiap hari ya yang Iya. dilakukan di sini ya? Bener. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam gudang, ada punya kita kalau pakai safety. Nah, oke, kita masuk. Kopi Kerinci diolah melalui tahapan yang tertera dan berkelanjutan. Oh, sorry. Setiap biji yang masuk ke gudang akan melalui proses pengeringan, kemudian pemisahan dilakukan menggunakan mesin Sutton yang membantu memilah biji kopi berdasarkan berat jenisnya. Mesin membantu proses pemisahan awal, sementara sortasi manual dilakukan untuk memastikan hanya biji kopi terbaik yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Dari proses inilah, kopi Kerinci dikenal memiliki karakter rasa yang bersih, aroma yang khas, dan kualitas yang konsisten. Ini adalah kopi yang setelah di handpick. Wah, jadi ini ya, udah nggak ada defeknya lagi ya Bang? Ya, benar, dan satu ragam untuk warnanya. Warnanya, benar-benar. Jadi ini ya pemirsa, ini kopi yang sudah grade-nya, ini udah bisa dibilang specialty bukan? Dah. Ini udah specialty ya? Iya. Dan ini kualitasnya yang untuk diekspor. Ya Ya, Bang ya? gitu. Luar biasa kopi Kerinci. Bagi masyarakat Kerinci, kopi bukan sekedar komoditas, melainkan bagian dari keseharian dan identitas.
Perjalanan kopi Kerinci tidak hanya berhenti di ruang pengolahan. Di dataran tinggi ini, kopi juga menjadi ruang perjumpaan antara alam, petani, dan penikmatnya. Ini kopi Kerinci ya, yang langsung kita minum di kebunnya, di warung kopi Pak Muklis, seperti yang Anda lihat sekarang. Dan kita mau ceki-ceki sambil bawa kopinya. Anda juga harus lihat ya, ini suasana ngopi di kebun kopi Pak Muklis dengan latar Gunung Kerinci seperti ini. Dan di sebelah sana itu nanti udah ada gubuk-gubuknya. Kita coba cek satu-satu yuk. Nah, misalnya itu ini. Pokoknya nyaman banget tempatnya di sini. Dan kalau dilihat ini juga kebunnya masih sangat sehat sekali ya. Ini masih banyak cherry-nya. Jadi selain nikmatin kopi Kerinci yang luar biasa ini, yang paling spesialnya lagi kita minumnya langsung dengan view Gunung Kerincinya. Jadi Anda bisa bayangin ya pemirsa, ngopi di sini. Ini gelas kopi yang kita minum sekarang, ini benar-benar dijagain sama yang punya. Ini dari awal banget, bahkan dari proses dia nanam ya, sampai kopi ini jadi secangkir kopi seperti ini. Dan semuanya dijagain langsung sama Pak Muklis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Muklis ya. Iya. Waduh, senang bisa ketemu Bapak sebelumnya. Ya pemirsa, ini nih ya orang di balik warung kopi, ngopi di kebun kopi. Jadi nggak hanya di Tanah aja, ternyata juga ada di Kerinci. Ini langsung dengan view Kerincinya yang sangat gagah sekali ya Pak. Ya, selamat datang di HT Kopi. Wah, Terima luar kasih biasa. sudah bisa berkunjung pada sore ini. Tapi nama HT Kopi ini apa artinya Pak? HT Kopi itu berasal dari nama kelompok tani ya, Horti Tani. Oh, Jadi disingkat oke. menjadi HT. Karena Bapak dulunya? Ya, dulunya di pertanian. HT itu hortikultura ya. Jadi HT itu filosofinya dulu Bapak Di sayuran. di sayuran, terus kemudian meningkat ke perkebunan. Nah, kemudian membuat brandnya. Brandnya di perkebunan. Ada produk turunan dari hasil kebun. Oke. Menjadi kopi. Jadi kami beri nama HT Kopi. HT Kopi. Ya, HT Coffee lahir dari perjalanan yang cukup panjang. Berawal dari seorang petani bernama Pak Muklis yang ingin menghasilkan biji kopi terbaik dari tanah leluhurnya. Tanah vulkanik yang subur dengan ketinggian di atas 100 mdpl memberi kopi Kerinci aroma dan rasa yang khas. Tapi kalau mau tahu ceritanya sedikit tentang tempat ini dulunya ternyata adalah kandang sapi ya. Benar ya Pak? Nggak tahu gimana caranya si Bapak tuh jadi ngebuat ini sangat estetik sekali. Nah ini ada mini barnya beliau yang juga sangat estetik dengan peralatan-peralatan kopinya, dan semua kopi yang diproses sama Bapak ini juga dijual di sini. Jadi kita bisa nikmati secara langsung. Mungkin kopi-kopi yang harusnya juga diekspor ya, ini juga bisa dinikmati di sini. Itu hal yang sangat menarik di sini. Dan ini juga di dalam, pemirsa boleh lihat. Jadi ini ya dulu kandang sapinya. Jadi kandang sapinya sekarang jadi tempat yang hangat buat orang-orang pada ngopi. Dan yang menarik juga, aku sedikit mau ke situ ya. Di sini, ini yang ngopi ternyata bukan hanya orang-orang dari lokal sini aja ya, tapi juga banyak turis-turis mancanegara, karena kita tahu Kerinci adalah Seven Summit, gunung yang juga cukup kesohor ya, bahkan bagi masyarakat luar. Jadi mereka datang ke sini nikmatin kopi Kerinci, pastinya itu hal yang wajib mereka lakukan, dan mereka ninggalin jejak nih. Ini ada banyak sekali koleksi uang-uang, dan ini juga menandakan bahwa ada banyak sekali orang-orang dari berbagai belahan dunia yang datang ke sini. Kita lihat dari mata uangnya, ini ada dari Amerika, kemudian juga ada dari Kuwait tadi, ada dari China. Pokoknya ada banyak ya, ada banyak sekali. Ini ada Malaysia. Perjalanan hari ini ditutup dengan kehangatan lain, yaitu kuliner lokal yang tak kalah berkarakter. Rasa pedas bumbu Nusantara dan pengaruh budaya Jawa
ternyata menjadi bagian dari cerita kuliner Kerinci yang lezat. Oke, kalau tadi kita udah puas keliling, ya kali ini kita mau menutup hari dengan makan malam dulu nih pemirsa sebelum kita istirahat ya, dengan udara di sini yang cukup dingin, tapi kita masih sangat menikmatinya. Kita mau cobain ini kuliner lokal khas Nusantara yang juga jadi ciri khas nih kalau orang-orang datang ke Kabupaten Kerinci dan juga khususnya di Kayu Aro, pasti ya nyobain kuliner yang satu ini. Let's go. Nah, yang menarik itu di sini bumbu sambelnya ya, Bang. Ada apa aja sih, Bang, kalau bumbu yang kita... ini nih, pemirsa. Nasinya juga masih hangat ya. Udara di sini dingin. Ya, pemirsa, ini hidangannya udah ada di depan. Tapi yang spesial di sini seperti yang tadi saya bilang, ini ada bumbu-bumbu khas Nusantara ya, seperti ini. Ini bumbu Madura namanya. Ini sambal tapi khas Madura, jadi warnanya kayak agak hitam kayak kecap gitu tapi pedes. Kemudian ini juga ada sambal ya. Ini juga sambal khas kita. Dan ini ada sambal hijau ya. Dan kalau masakan-masakan di Kerinci ini, abangnya bilang tadi ini sangat khas dengan makanan-makanan yang pedas. Jadi orang-orang di sini suka pedas. Dan karena banyak penduduknya orang Jawa ya, jadi ini sangat ada kurang lebih itu sedikit banyaknya ada pengaruh kuliner Jawanya. Top. Ini pertama kali sih kayaknya aku cobain sambal Madura ini. Aku coba rasanya. Rasa pedas bumbu Nusantara dan pengaruh budaya Jawa ternyata menjadi bagian dari cerita kuliner Kerinci yang lezat. Pertama kali masuk dan ngerasain itu justru kayaknya ternyata nggak pedes. Ternyata ini tuh pertama kali coba nggak terlalu pedes ya. Nah, tapi setelah beberapa lama ini pedes. Ini bahannya apa ya, Lim, kira-kira? Nggak tahu. Ini kayaknya ada merica gitu ya. Lada ya. Pedasnya justru setelah kita makan. Enak sih. Nah, ini minuman andalan katanya kalau lagi di sini ya. Karena ini cuacanya sangat dingin, 17 derajat, dingin banget. Dan ini nggak bisa dikecilin ya atau dinaikin suhunya. Ini ada wedang jahe. Jahenya ini juga masih seakar-akar nih pemirsa. Jadi digeprek aja. Terus ada serai juga yang udah digeprek dan madu. Jadi ini penawar dingin yang pas kalau kita lagi stay di sini. Kita cobain ya. Bagi saya, Kerinci bukan hanya tentang keindahan alam. Lebih dari itu, Kerinci adalah tanah surga. Tempat di mana segala rasa dan cerita tumbuh bersama masyarakatnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.